Tepat sepekan kasus pembunuhan satu keluarga di Serang, Banten, polisi pun berhasil menangkap salah satu terduga pelaku. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edi Sumardi. Pak Edi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Waalaikumsalam. Pak Edi, bagaimana kronologi selengkapnya penangkapan terduga pelaku pembunuhan satu keluarga di Serang, Banten ini? Ya, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 pukul 7 tadi pagi, tim Resmob Polda Banten bersama gabungan dengan Reskrim Polres Kota Serang Kota melakukan penangkapan di rumah keluarga ataupun orang tua dari si pelaku di Lampung. Berdasarkan hasil olah TKP, penyelidikan dari saksi-saksi serta upaya-upaya kepolisian bahwa si pelaku melakukan aksinya seorang diri pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 1 sampai dengan 2 dini hari. Yang bersangkutan pelaku berada di sebuah tempat nongkrong teman-teman kerjanya sambil minum alkohol. Karena yang bersangkutan memiliki masalah ekonomi dari keluarga, yang bersangkutan ingin mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang. Pada saat sekitar pukul 2, pelaku hendak pulang ke rumah dengan kondisi mabuk menggunakan sepeda motor melintas di depan rumah korban. Rumah korban yang dalam kondisi sedang direnovasi, terlihat sedang terbuka pintu rumahnya. Jadi si pelaku ini memarkirkan kendaraannya persis di sebelah samping kiri rumah korban dan melihat ada sebongkah kayu patok, bekas patok yang dibawa pelaku untuk masuk ke rumah korban melalui pintu depan. Pelaku melihat ketiga korban dalam keadaan tidur di lantai. Sambil mengendap, pelaku mengambil sebuah handphone merek Asus yang sedang dicas di depan televisi ruang tamu korban. Pada saat setelah diambil handphone tersebut, pelaku hendak keluar. Namun pelaku tanpa disadarinya menendang cas handphone milik korban. Saat itu korban terbangun. Nah, pada saat terbangun, yang pelaku ini spontan ketahuan dan takut sehingga melakukan pemukulan di beberapa areal kepala dan belakang pundak serta melakukan penusukan ke dada korban dan pundak korban sehingga korban tersungkur dan meninggal di tempat. Pada saat itu juga istri korban terbangun dan pelaku secara otomatis juga saking kalutnya memukul secara brutal dengan kayu tersebut ke kepala dan akhirnya korban tersungkur dan dilanjutkan dengan memukul anak korban karena anak korban juga terbangun. Nah, setelah ketiga korban tersungkur bersimbah darah, si pelaku ini meninggalkan rumah korban dengan menggunakan sepeda motornya ke rumah korban, ulangi ke rumah pelaku. Sekitar jam 3 subuh, pelaku tiba di rumah pelaku dan bertemu dengan istrinya. Istrinya menanyakan dari mana dan sebagainya, sehingga pelaku berusaha untuk membersihkan diri di kamar mandi, bajunya pelaku disimpan. Pak Edi, begitu prosesnya. Pak Edi, apakah pelaku ini baru mengenal korban atau sebelumnya sudah mengenal korban? Ya, berdasarkan hasil keterangan dari penyidik bahwa pelaku tidak mengenal sama sekali terhadap korban. Karena pelaku dengan korban ini adalah tetangga kampung, masih satu kecamatan tapi berbeda kampung. Dia tidak mengenal. Maksudnya pelaku ini secara acak saja karena mabuk kemudian melihat pintu rumah korban ini terbuka. Jadi secara acak saja masuk ke rumah korban untuk mengambil barang. Ya, secara acak yang bersangkutan pelaku masuk ke rumah korban karena melihat kesempatan ada peluang bahwa rumah korban itu dalam keadaan pintu depannya sedikit terbuka karena sedang dalam tahap renovasi. Pak, sebelumnya kan ini kasus ini diduga tidak bermotif perampokan karena tidak ada barang yang hilang. Nah, apakah sebetulnya handphone ini jadi diambil
tapi karena ketahuan lalu dikembalikan atau bagaimana, Pak? Ya, handphone sempat diambil dan dibawa serta disimpan di rumah pelaku yang sudah kita sita barang buktinya. Saja, Pak, yang diambil. Satu buah unit handphone HP Asus warna hitam dan diamankan di rumah pelaku, tepatnya di atas lemari rumah pelaku. Sedangkan kayu sebagai alat pemukul tadi, sebagai patok, itu Baik. dibuang di sofa rumah korban dan sudah diamankan. Dengan demikian, bisakah dikatakan bahwa pembunuhan satu keluarga ini tidak terencana? Dan kalau begitu, apa Pak jeratan hukumnya bagi pelaku ini? Ya, menurut hemat kami, untuk dugaan pelaku ini melakukan upaya perampokan ataupun pencurian dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi kami saat ini menyimpulkan yang bersangkutan kami sangka melanggar pasal 365 ayat 3 KUH Pidana, junto pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling rendah 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Kombes Pol Edi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.